Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan, yaitu tugas dari Bapak Roli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Iksani Suwandi Putri. NPM saya 119429 dari kelas 3A D4 Teknik Informatika. Adapun hal yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kecerdasan buatan, di mana kali ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan mengenai kecerdasan buatan yang telah ada tugasnya, yaitu pertama ada teori, di mana teori ini dapat kita lihat, yaitu pertama buat resume definisi sejarah perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah. Adapun sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan ini yaitu di masa sekarang, teknologi ini semakin berkembang pesat sehingga banyak yang mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan dan bisa disebut artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan ini juga merupakan suatu ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam perancangan otomatis sistem kecerdasan komputer. Pada tahun 1956, terdapat ilmuwan jenius seperti Alan Turing, Norbert Wiener, Claude Shannon, dan Warren McCollum yang bekerja sama untuk dalam beberapa ilmu. Kemudian ada suatu ilmuwan komputer yang bernama John ini, dia memberikan sebuah ide untuk melakukan imajinasi manusia, yaitu kecerdasan buatan. Maka sebabnya itu konferensi Delmos 1956 ini sangat dianggap sebagai kelahiran kecerdasan buatan. Sehingga kecerdasan buatan ini banyak sekali contoh serta jenisnya. Sebagai salah satu contohnya yang dapat kita kenal atau dapat kita ketahui yaitu Google Assistant. Dan masih banyak lagi di antaranya. Perkembangan kecerdasan buatan ini sangatlah pesat, dari mulai yang tadinya hanya sedikit sekarang makin banyak dan semakin berkembang, apalagi saat ini adanya suatu metaverse yang dapat mengimplementasikan atau dapat mengatur sesuatu secara digital. Nah, lalu yang kedua membuat resume mengenai supervised learning, klasifikasi, regressi, dan unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Nah, pertama ada supervised learning. Supervised learning ini adalah suatu pembelajaran dengan menggunakan pengawasan atau dapat disebutkan dengan supervisor. Nah, sedangkan supervisor ini adalah suatu label yang ada pada setiap data yang tersedia. Lalu nantinya itu labelnya akan berisi tag dari suatu data, yang datanya itu akan ditambahkan pada model sehingga pembelajaran mesin dan lebih tren, yang disebut machine learning. Adapun beberapa contoh dari supervised learning ini yaitu klasifikasi, regressi, dan logic regression, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk klasifikasi itu adalah sampel yang dimiliki oleh dua atau lebih kelas pada kelompok yang disesuaikan dengan ukuran dan kemiripan atau juga jarak yang melekat. Nah, sedangkan untuk regresi itu adalah suatu predikasi dari hasil dan atau output yang diinginkan terdiri dari satu atau lebih variabel. Pada teknik klasifikasi ini menyediakan model yang fungsinya itu prediksi sehingga dapat memprediksi data yang baru pada kategori dan label yang tersedia dengan bantuan yang historis. Jika model regressi ini memodelkan suatu fungsi yang nantinya akan bernilai kontinu yang dapat memprediksi data dalam data atau numerik kontinu. Nah, lalu ada unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah
suatu pembelajaran yang tanpa adanya sebuah pengawasan. Jadi tidak adanya pengawasan yang diberikan sehingga dapat menggunakan label untuk dapat memprediksi target variabel. Sedangkan untuk dataset sendiri, dataset itu adalah suatu kumpulan objek yang dapat mempresentasikan suatu data dan dapat melakukan relasi yang terdapat di memori dan sifatnya itu homogen. Sedangkan training set itu adalah sebuah data yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Nah, sedangkan untuk testing set itu adalah dapat digunakan untuk melakukan pengujian sehingga dapat mendapatkan kebenaran dari sebuah model data. Adapun suatu unsent example itu dapat dikatakan atau dapat disebutkan sebagai contoh yang terdapat pada training set. Nah, lalu kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu instalasi. Nah, pertama-tama kita akan membuka terlebih dahulu pada bagian HTTP atau HTTP sikitnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita telah membukanya untuk sebagai learn-nya, sikit learn-nya. Lalu, untuk melakukan praktikum kali ini, maka kita akan menggunakan Anaconda dengan Spider. Nah, terlebih dahulu kita install. Nah, karena di sini saya menggunakan Linux Ubuntu, maka cara install Anaconda-nya mungkin agak lebih berbeda dibandingkan dengan yang menggunakan Windows. Nah, untuk melakukan instalasi Anaconda itu dapat dilakukan di web seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya mulai dari awal hingga akhir. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan di praktikum kali ini. Yaitu pertama kita buka terminalnya dahulu. Nah, lalu kita gunakan atau kita lakukan instalasi itu dengan menggunakan ikuti langkah-langkah seperti di atas. Karena saya sudah melakukan instalasi, dapat dilihat dengan lalu kita gunakan ini sudo pip install Anaconda, tunggu hingga selesai. Untuk melakukan instalasi Anaconda-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika telah muncul seperti ini, maka saya sudah melakukan instalasi mengenai Anaconda-nya. Nah, pertama-tama itu untuk instalasinya itu kita menginstalasi library sikitnya terlebih dahulu. Kita masuk pada menu tadi atau pada link yang berikut, lalu kita install, lalu kita pilih yang Linux karena kita menggunakan Linux Ubuntu. Nah, cara untuk installnya itu adalah seperti ini. Nah, maka karena saya telah melakukan instalasi untuk sikitnya, mari kita langsung saja masuk ke praktikumnya. Nah, untuk merun
Anaconda menggunakan perintah Anaconda Navigator. Tunggu hingga muncul Anacondanya. Nah, setelah itu kita masuk ke spider. Nah, setelah ini, karena untuk praktikum yang pertama tadi, itu lakukan instalasi dan installnya telah berhasil, maka kita akan langsung kepada pada bagian ini, mencoba loading an example dataset dengan melakukan penjelasan. Nah, di sini kita langkah pertama itu, di sini ada from sklearn import data cell, di mana ini digunakan untuk melakukan pemanggilan kelas pada dataset yang berada dalam library sklearn. Nah, jadi nantinya itu si kelasnya itu akan dipanggil, si kelas datasetnya itu dipanggil dari library sklearn-nya gitu. Nah, lalu ada iris sama dengan dataset dot load iris, di mana ini digunakan untuk menggunakan suatu contoh pada dataset iris. Jadi nanti itu si dataset ininya itu contoh dari dataset irisnya. Nah, setelah itu ada digit dataset load dot underscore digits, itu digunakan untuk melakukan penyimpanan suatu nilai pada datasetnya, yang dari datasetnya gitu maksudnya. Jadi nantinya itu dia itu akan melakukan penyimpanan nilai yang terdapat pada dataset irisnya dan dimasukkan pada variabel. Nah, setelah itu untuk yang terakhir itu ada print digit data, di mana ini akan melakukan menampilkan suatu hasil pada variabel digits. Nah, mari kita coba. Untuk pertama kita buat seperti ini. Yes. Tunggu, lalu mari kita run. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini outputnya. Lalu untuk yang kedua itu kita akan mencoba learn and predicting. Nah, di sini ada from sklearn import SPM, di mana ini akan melakukan suatu pemanggilan SPM yang terdapat pada library sklearn. Lalu ada CLF sama dengan SPM .spc, gamma sama dengan 0.001, C sama dengan 100. Nah, di sini itu akan melakukan pemberian nilai sehingga nanti gammanya itu akan dilakukan penilaian dengan secara manual. Nah, untuk yang CLF fit digits data -1, digit targetnya -1 juga, itu merupakan CLF yang classifier. Nah, lalu untuk CLF predict digit dataset -1 ini itu akan melakukan prediksi pada nilai yang baru dari digit datanya. Nah, maka kita akan melakukan run untuk melihat hasilnya. Nah, akan keluar yaitu array 8. Lalu selanjutnya itu ada mencoba model persistence dengan melakukan penjelasan.
Nah, di sini ada from sklearn import SPM, di mana ini akan melakukan pemanggilan SPM pada library yang terdapat library sklearn. Jadi nantinya SPM akan dipanggil dari library sklearn. Lalu ada from sklearn import dataset. Jadi dia akan melakukan pemanggilan pada kelas dataset yang terdapat pada library sklearn. Lalu ada clf spm.spc. Nah, di sini itu dia akan membuat variabel clf, membuat variabel clf, dan nantinya akan dilakukan pemanggilan kelas spm dan fungsi spc. Nah, lalu ada x, y sama dengan dataset load iris return x y sama dengan true. Nah, di sini itu dia akan melakukan pemanggilan dari dataset iris dan mengembalikan suatu nilai. Nah, lalu ada clf.pitxy. Di sini akan melakukan proses penghitungan suatu nilai variabel. Maka kita akan lakukan run. Yang mungkin akan keluar hasilnya. Lalu selanjutnya selain itu juga ada yang di bagian bawah, yaitu import pickle, di mana ini akan melakukan suatu pemanggilan pada library pickle. Nah, untuk yang s sama dengan pickle.dump.clf itu akan membuat suatu variabel yang berupa s yang menjadi data classifier. Nah, lalu ada juga clf 2 sama dengan pickle.load s, dimana ini itu untuk melakukan variabel clf2 yang nantinya sebagai suatu load. Nah, lalu ada clf2 predict x01. Di sini tuh untuk melakukan suatu prediksinya. Mari kita coba terlebih dahulu. Nah, dia akan menggunakan angka 0. Setelah itu ada juga yang from joblib import dump dan load. Nah, di sini dia itu akan melakukan pemanggilan dump, load yang melalui library joblib. Nah, melalui library-nya joblib. Lalu nanti yang dump clf 1194029 joblib ini akan menyimpan suatu model pada ini 1194029 dan joblib. Setelah itu ada clf sama dengan load 1194029 joblib. Di sini dia akan melakukan pemanggilan model pada 1194029. Setelah itu ada print clf. Dia akan menampilkan hasil dari clf-nya. Kita coba. Lalu untuk yang perintah selanjutnya itu dia mencoba completions dan melakukan penjelasan. Yang terakhir ya, yang pertama ada import numpy as np. Ini merupakan pemanggilan library pada num, namun dengan membuat suatu alias yaitu np. Nah, selanjutnya ada from sklearn import random project, di mana ini melakukan pemanggilan pada kelas project, random project yang terdapat pada library sklearn. Lalu yang kedua ada selanjutnya rg sama dengan np.random.randomStage sama dengan dalam kurung 0. Dia itu akan melakukan atau membuat suatu variabel rng dan melakukan pendefinisian np. Dengan fungsi random
dan at random stage pada suatu variabel. Setelah itu ada X sama dengan rng.range 10,2000, di mana dia itu akan melakukan atau dia akan membuat suatu variabel X dan nantinya akan menentukan nilai dengan random dari 10 sampai 2000. Setelah itu ada X sama dengan np.array X, data type sama dengan plot 32. Ini tuh untuk melakukan menyimpan dari hasil nilai random yang sebelumnya pada array ke dalam array dan menentukan tipe datanya sebagai plot 32. Setelah itu ada X data type. Nah, di sini tuh akan mengubah data tipe itu menjadi plot. Nantinya itu akan diubah menjadi plot. Lalu ada transformer sama dengan random underscore project dot Gaussian random projection. Nah, di sini itu dia akan membuat suatu variabel transformer dan melakukan mendefinisikan kelas random project. Lalu ada juga yang ini adalah X underscore new sama dengan transformer dot fit transform X. Dia itu akan melakukan pembuatan variabel yang baru dan melakukan perhitungan label. Setelah itu ada X underscore new dot type, dia itu akan melakukan pengubahan data tipe menjadi data plot. Lalu print X underscore new itu dia akan menampilkan data hasilnya. Mari kita coba untuk di run terlebih dahulu. Mungkin terdapat error. Oh iya, mohon maaf, tidak Nah, ini maka hasilnya akan seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi pengguna Ubuntu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Terima kasih.